Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad Sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujat, pengurus DKM Masjid Ar-Rayyan, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita pagi hari ini. Allah yang telah membangunkan kita setelah tidur lelap kita. Ketika tidur kita tidak menguasai diri kita. Semut yang masuk ke lubang hidup pun kita tidak mampu menahannya. Kita enggak sadar. Lalu Allah bangunkan kita. Maka segera kita berdoa dan berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Di situ ada kesadaran hidup mati ada di tangan Allah. Engkau telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadamu lah kami akan kembali. Kita akan dikembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan tatkala kembali nanti kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kesyukuran berikutnya, kita ambil air wudu. Siapa yang tidur berdoa ambil air wudu, maka sudah lepas dua dari tali syaitan. Yang ketiga, ketika kita sholat, maka pagi hari ini kita semua sudah terlepas dari tali-tali syaitan. Ada 3 tali, lepas dengan doa, lepas dengan wudu, kemudian lepas dengan sholat. Dan saya ingat ketika di mana dalam sirah dikatakan Rasulullah SAW merasakan sakaratul maut, tapi ketika beliau buka jendela dari kamarnya, min hujrihi, dia lihat para sahabat salat dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Tanpa Nabi yang memimpin pun ternyata kaum muslimin masih salat, berdiri, ruku, sujud. Dan saat itu beliau tersenyum. Itu sebuah pesan yang tidak tertulis dan tidak terungkapkan. Senyum itu menunjukkan beliau ridha. Senyum itu menunjukkan beliau senang, bahagia. Dalam sakitnya, sakaratul maut, beliau masih bisa tersenyum. Kenapa? Melihat kaum muslimin lagi berdiri baris, ruku, sujud. Jadi kalau kita tadi baris, ruku, sujud, sebenarnya setelah membuat baginda Nabi Muhammad tersenyum. Dan membuat Nabi Muhammad, selain Nabi Muhammad juga Nabi Adam. Ingat ketika beliau Mi'raj di langit, pertama ketemu Nabi Adam. Kalau Nabi Adam melengok, melihat sebelah kanan beliau senyum, lihat sebelah kiri beliau
menangis. Kenapa itu Jibril? Adam pun ketika itu menerangkan, dikatakan oleh Jibril, itu ketika nengok sebelah kanan, melihat dari anak cucunya yang menjadi ahli nar, yang kanan menjadi ahli jannah, di mana pada sholat, pada ngaji, pada sedekah. Maka Adam pun tersenyum ketika melihat sebelah kiri ahli nar, itu yang ahli neraka, ada yang mabuk, ada yang korupsi, ada yang zina. Maka Adam pun menangis. Jadi kita selain membuat bahagia orang tua kita, pagi hari ini juga membuat Nabi Muhammad tersenyum, membuat Nabi Adam pun tersenyum melihat anak cucunya pada ngaji, pada sholat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba yang istiqomah sampai akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, anak cucunya, kita dan keluarga kita semua, semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah dari tafsir Ibnu Katsir ayat 42 dan 43. Ini lanjutan dari sebelumnya. Kalau yang datangnya istiqomah ya, ini yang datangnya ini kan ganti-ganti, ini kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak gitu. Halo? Betul kan? Nah, yang istiqomah ini lanjutannya nih. Sekedar memberikan pengingat pesan Allah kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Israel adalah nama lain dari Yakub. Hai Bani Israel, anak-anak cucu keturunan Israel, Yakub, ingatlah nikmatku yang kukaruniakan pada kalian. Wa aufu bi ahdi, penuhi janjimu kepadaku. Ufi bi ahdikum, ku akan penuhi janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian harus lari. Farhabun, buru-buru, cepat-cepat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, cepat-cepat pada ampunan Tuhanmu. Maka dalam kebaikan itu ada unsur yang namanya musara'ah. Jangan entar dulu, jangan. Ayo segera. Sudah dengar adzan, segera. Sudah ada panggilan Allah, segera. Sudah waktu sholat, segera. Sudah waktunya, sudah ingat nih, mumpung ingat nih, pengen tobat, maka segera. Mumpung lagi nikmat nih ibadah, teruskan. Karena belum tentu nanti bisa nikmat. Jadi segera. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, berimanlah terhadap apa yang aku turunkan yang itu membenarkan. Lima ma'akum, yang berada bersama kalian, yaitu Al-Qur'an, berimanlah sama Al-Qur'an, sama kitab suci Al-Qur'an. Wala takunu awwala kafirin bih, janganlah kamu termasuk orang-orang yang awal-awal kafir. Nabi Muhammad menerima wahyu, disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Mekah, kemudian di Madinah. Kalau mereka itu menolak seruan Nabi Muhammad, berarti yang awal-awal kafir. Kalau yang ini kan belakangan ini. Mereka mendapatkan dakwah duluan. Kalau mereka menolak, awwala kafirin bih, jangan kamu termasuk yang awal-awal kafir. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, yang sedikit. Sekedar menjelaskan, kemarin ada yang bertanya, kalau suatu saat di mana jamaah ini nanya kepada ustadz, termasuk pada saya gitu, kalau dijual dengan harga yang mahal gimana gitu. Harga yang mahal. Segala dunia seisinya ini dalam pandangan Allah sedikit, qalil. Dunia seisinya ini. Jadi nggak ada yang sifatnya tinggi nilainya, besar, hebat. Di sisi Allah dunia ini qalil, dana itu rendah, sedikit. Wa iyaya fattakun, dan hanya kepada aku kalian fattakun, harus takut, hati-hati, waspada. Jadi takwa itu dimanakan ittaqullah, takutlah kepada Allah, waspadalah, hati-hatilah, jangan sembrono kalau dimaknakan secara luas. Nah, ayat berikutnya ini yang ayat 4243. Ini yang sekarang kita bahas. Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun.
Dan jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang hak itu padahal kamu tahu bahwa itu kebenaran, padahal kamu tahu akibat dari menyembunyikan kebenaran itu. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, nahiyan, melarang, lil yahud, kepada orang-orang Yahudi. Teksnya kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi, tetapi yang dituju kita semua, seluruh umat gitu. Konteksnya waktu itu tuh orang-orang Yahudi gitu. Di mana mereka itu yata'ammidunahu min talbisil haq bil batil. Mereka itu sengaja mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, menyembunyikan yang hak, menampakkan yang batil. Mencampur adukkan yang hak dengan yang batil ini apa? Kalau dulu mereka itu isi kitab mereka, kitab Taurat, di mana mereka tambah dengan kata-kata mereka. Mereka menulis dengan tangan mereka, mereka mengatakan dengan lisan mereka, hadza min indillah wa ma huwa min indillah. Ini dari sisi Allah, padahal itu enggak dari sisi Allah. Tauratnya kan hak, sementara tambahannya itu yang batil. Al-Qur'annya hak, kalau ditambah-tambahi, wah ini dari Al-Qur'an, padahal bukan dari Al-Qur'an, itu yang batil. Ini juga ada isyarat di sini, berarti Taurat itu masih ada benernya, ada, tapi dicampur dengan yang batil. Jadi cara mengelabui itu dua, satu yang hak ini dicampur adukan dengan yang batil, yang kedua taktumul haqqo, menyembunyikan kebenaran. Sekarang ini kan marak berita hoax. Berita hoax itu enggak semua hoax. Biar orang percaya, ada hoaxnya, ada benarnya juga. Tentang kemerdekaan, tentang rumusan Pancasila. Nah, tambah-tambahannya di dalam-dalamnya itu nanti yang dicampur aduk. Berita di luar negeri juga sama. Nah, kadang-kadang beritanya benar, tapi rekeningnya yang nggak benar. Berita pembangunan ini nih, teman saya juga pernah digituin tuh. Wah, udah masuk dia transfer Ustaz, saya sekian juta gitu. Belum masuk nih, rupanya rekeningnya dirubah sama orang. Pembangunannya musolanya benar, pesantrennya benar, rekeningnya diganti. Itu rekening hoax gitu. Berita pembangunannya benar, lagi bangun gitu. Tadi bukan rekening yayasan, dia ganti itu rekeningnya. Makanya harus konfirmasi dulu itu ketika transfer mau nyumbang online itu. Kenapa? Rekeningnya diganti gitu. Udah 2 kali, 3 kali kok nggak ada masuknya Ustaz gitu. Ternyata ditanya itu ternyata diganti sama orang rekeningnya. Orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Itu namanya termasuk yang hoax. Mencampur adukan yang hak dengan yang benar. Kalau dulu kitab untuk mendapatkan harta itu, biar orang nggak percaya sama Nabi Muhammad, maka taktumul hak, kehadiran sayati, akan datang ismuhu Ahmad, seorang nabi yang namanya Ahmad, itu disembunyikan baik oleh Yahudi maupun Nasrani, disembunyikan. Nah kalau mereka tunjukkan Muhammad akan datang, nabi akhir zaman, orang-orang nanti akan pindah dan meninggalkan mereka, meninggalkan para rahib-rahib, meninggalkan para ustadz-ustadz mereka. Maka mereka sembunyikan. Wala taktumul haqqo, jangan kamu wa taktumul haqqo, jangan kamu sembunyikan itu yang namanya al-haq, wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu bahwa itu adalah al-haq. Kalau kamu sembunyikan, apa itu akibatnya? Akibatnya orang nggak tahu kebenaran. Karena orang nggak tahu kebenaran, menganggap yang benar campur yang salah tadi benar. Sementara yang benar sendiri nggak ketahuan. Apa akibatnya? Sampai nanti di hari kiamat nanti
Akibatnya orang itu nggak tahu kebenaran. Satu. Yang kedua, akibatnya buat kamu. Apa itu akibatnya? Menyembunyikan kebenaran. Akibatnya adalah siksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat melarang mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Dalam praktek banyak ini. Apa itu prakteknya? Misalnya pernah melihat tayangan bangun pesantren, pengen ngumpulin dananya tapi nyawer. Mohon maaf, ngundang bidu wanita yang pakaiannya enggak senonoh, yang nyumbang banyak gitu. Itu kan bangun pesantren itu kan hak itu. Tapi untuk nyari duitnya tadi dengan nyawer, mohon maaf, megang yang enggak halal, nonton yang enggak halal, itu batil. Tapi banyak itu yang nonton. Ya, tapi itu campur aduk, itu yang hak dengan yang batil. Jadi itu dicampur adukkan. Termasuk nih, ini termasuk juga mencampur adukkan yang hak dengan yang batil ini. Dalam tafsir ini disebutkan ini, jangan kamu campur ajaran Islam dengan ajaran Yahudi, ajaran Nasrani. Karena menurut Qatadah dan Hasan Basri itu ajaran Yahudi, Nasrani itu bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan maulidan dalam tafsir ini ya gitu. Itu ajaran Yahudi Nasrani itu bid'ah. Agama yang dibawa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu ya Islam. Maka ajaran yang sekarang itu bid'ah. Jadi bukan pernyataan Islam, bukan itu. Bid'ah di versi ini ya, dalam ayat ini dijelaskan itu. Itu bid'ah itu Yahudi, bid'ah itu Nasrani. Yang benar apa? Islam. Dinul Islam. Dinul Islam itu yang benar. Jangan kamu campur aduk ajaran Islam dengan ajaran Yahudi, dengan ajaran Nasrani. Sekarang ini banyak. Jadi hak batil itu nggak begitu jelas itu. Nanti kalau orang itu mempertahankan yang hak ini dianggap tidak toleran. Itu kan namanya pembodohan sebenarnya. Di balai kota tertentu ini ada spanduk, kota ini kota halal. Lalu ketika departemen agamanya, kemudian wali kotanya menggalakkan wisata halal, muncul spanduk, kota ini bukan kota halal, bukan kota yang tidak toleran. Jadi dianggapnya yang mempromosikan yang halal itu nggak toleran gitu. Kota ini adalah kota yang toleran, bukan kota halal katanya. Kota yang toleran bukan kota halal. Seakan-akan yang halal itu enggak toleran, padahal bukan begitu. Ini kota halal maksudnya mencegah dari yang haram. Apa hubungannya? Kota ini kota toleran bukan kota halal gitu. Itu termasuk tadi itu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Itu caranya. Nah, termasuk kita pernah mendengar juga dan melihat cuplikan-cuplikannya, saya mungkin nggak lihat langsung gitu. Bagaimana santri diajarkan untuk datang kepada agama tertentu bawa nasi kuning, dia lagi perayaan, itu juga mencampur adukkan juga. Nggak perlu lah, kita nggak perlu ikut perayaan mereka. Kalau memberi hadiah bukan masa ibadah, itu namanya tahabu, silahkan. Tapi kalau pas lagi ibadahnya, perayaannya, kita nggak perlu bawain nasi kuning, bawain nasi, kue-kue tertentu, nggak perlu. Kalau sekarang nggak ada momennya, silahkan itu tahabu. Untuk berbuat baik, layan hakum. Allah nggak melarang kalian. Anil ladzina lam yuqatilukum, mereka yang tidak membunuhmu. Balayurijunakum min diyarikum, yang tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Antawarru, berbuat baiklah, silahkan. Seperti Ustadz Samsi Ali yang dakwah di Amerika, dia silaturahim, bahkan ngajak dialog, makan bareng, nggak apa-apa, silahkan. Tapi jangan tadi pas ibadah, masa perayaan mereka kita membawakan kue dan lain sebagainya. Itu bukan tempatnya, apalagi di negeri yang sudah mayoritas muslim, kecuali untuk menjaga. Nih kalau enggak kita dikucilkan,
Wah, kalau enggak nanti kita justru akan susah hidup kita dalam tanda kutip. Jadi nggak ada teman lagi, kita di situ sendirian. Maka di situ untuk bersama mereka apa? Untuk mendakwahi ya. Itu nggak jadi masalah. Tapi kalau mencampur adukan ajaran tadi itu yang tidak benar. Wala talbisul haqqa bil batil. Wa taktumul haqqa, dan kamu sembunyikan itu yang hak sehingga orang-orang nggak tahu. Nih kita tahu nih yang hak. Diem terhadap yang salah. Kita tahu yang hak. Itu juga termasuk bagian dari kejahatan, keburukan. Ada orang bersengketa, kita tahu ini, yang hak ini, kita tahu yang benarnya itu bagaimana gitu. Tapi kita nggak mau mengungkapkan itu juga bagian daripada yang dilarang dalam agama. Kita diem terhadap sesuatu yang seharusnya kita ungkapkan. Wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ayat 43-nya, setelah Allah menjelaskan supaya kita mengingat nikmat Allah, ikut sama Al-Quran, jangan mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, yang Quran dengan yang bukan Quran. Kalau Al-Quran dijamin sama Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya, dijamin sama Allah. Maka Al-Quran ini walaupun 6.666 itu kalau dibulatkan, aslinya kan 6.324 ayat, tapi dihafal banyak kaum muslimin, 114 surat. Kita aja surat cinta kita satu lembar aja nggak hafal. Tapi ini banyak surat ini. Ini minimal yang hadir ini sudah banyak lah yang hafal juz amma. Insya Allah. Surat-surat pendek mah hafal pasti. Nah di situ keajaiban Al-Quran. Allah sudah jaga itu. Maka kalau ada perubahan, ini kok kayaknya beda. Yang sering baca aja, kayaknya ada yang beda deh. Lalu dicek, oh ternyata salah cetak, langsung lapor, salah. Allah jaga, tapi nggak ada jaminan terhadap kitab-kitab yang lain. Oleh karena itu Al-Quran adalah ringkasan dari seluruh kitab samawi. Taurat, Zabur, Injil terangkum dalam Al-Quran. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab. Dan rangkuman dari Al-Quran ini ada dalam garis-garis besarnya Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Maka sholat nggak sah kalau nggak baca Al-Fatihah. Diambil langsung di bawah ars. Kalau surat-surat yang lain turun di bawah Jibril, tapi Al-Fatihah itu diambil langsung. Nabi Muhammad dipanggil langsung untuk mengambil dari bawah ars. Saking mulianya Al-Fatihah. Kemudian 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah itu juga dari bawah ars. Jadi 3 itu oleh Isra Mi'raj yang kemarin nggak hadir. Salat, Al-Fatihah, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Nah ini masih ada hubungannya nih, diperintahkan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin. Dirikan salat. Aqoma bukan koma, bukan berdiri, tapi sempurnakan, laksanakan salat dengan sempurna. Maksudnya apa? Bi syurutihi wa adabihi wa arkanihi, sesuai dengan syaratnya, rukunnya, adabnya. Sempurnanya sholat dimulai dari sempurnanya wudhu. Siapa yang wudhunya nggak sempurna, sholatnya juga nggak sempurna. Karena salat sahnya itu harus wudhu dulu. Maka ketika Nabi melihat orang sholat, kok kakinya itu di bawah mata kaki itu masih kering, cuman seperti kuku, itu dalam riwayat Bukhari itu. Cuman Nabi suruh ngulangin tuh wudhunya, ngulangin itu. Minan nar, ini bagian dari api neraka. Yang lain masih basah, itu kelihatan tuh bekas keringnya itu. Nah ini belum basah, ini di bawah mata kaki, maka suruh ngulangi.
Lalu ada lagi yang sholat, tapi sholatnya cepat, nggak ada tumakninah. Nabi ulangi. Kenapa? Nggak ada khusyuknya, nggak sempurna. Seburuk-buruknya pencuri adalah pencuri sholat. Ruku nggak sempurna, sujud nggak sempurna, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepet dia, nggak ada tumakninah. Ulangi sampai 3 kali. Terus Nabi contohkan. Sekurang-kurangnya tumakninah itu ruku, baca tasbih sekali, idealnya 3 kali. Lebih juga boleh. Nabi itu sujud kalau salat malam kurang lebih kalau baca ayat 50 ayat 10 menit. Kalau salat malam ya, bukan salat sendiri, bukan salat berjamaah, pas salat sendiri salat malam. Terus sujudnya itu lama, rukunya juga lama. Kalau kita 10 menit berapa rakaat? Itu buat sujudnya Nabi doang tuh. Jadi sempurnakan salat bersama syurutnya, syarat-syaratnya, suci dari kotoran udah pasti, dari najis, syarat-syaratnya, tempatnya, pakaiannya, sudah wudu. Kemudian adab-adabnya, sebisa mungkin gunakan pakaian yang sempurna juga. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaianmu ketika kamu masuk masjid, perhiasanmu. Sebenarnya pakai sarung doang itu juga sah. Dari atas pusar sudah ketutupan pusar sampai kaki sudah sah. Tapi kita ingin sempurna, menggunakan busana yang baik. Ini pakaian salat. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, itu diperhatikan. Kita aja mohon maaf, kalau ngelihat tamu diperhatikan nggak pakaiannya? Perhatikan. Tidak perhatikan, maka Allah pun juga perhatikan. Nah, tapi kan ada gini Ustadz, ini kadang-kadang salah menggunakan dalil. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah nggak mandang rupamu, badanmu, walaki yang dulu ila qulubikum. Tapi yang dilihat hatimu. Iya, itu hadis tentang ikhlas. Tapi kalau tentang perhiasan, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasanmu, pakaianmu ketika kamu mau masuk masjid. Jadi harus menggunakan dalil yang tepat gitu. Itu juga masih koma sebenarnya. Walaki yang dulu ila qulubikum masih koma. Karena berikutnya tambahkan wa a'malikum. Tapi Allah pandang hatimu dan amalmu. Ini amalmu ini penting. Kenapa? Jangan sampai niatnya baik tapi amalnya jelek. Ada orang buka aurat nih, buka aurat, ditanya, kok nggak pernah tutup aurat gitu, nggak mau pakai yang bener gitu. Pengen bikin seneng orang lihat dia seneng gitu. Bikin seneng orang itu baik, tapi kalau caranya begitu ya jadi nggak bener gitu. Jadi a'malikum itu penting juga. Maka ada yang namanya pakaian yang syar'i. A'malikum, niat yang benar dibarengi dengan amal yang benar. Karena amal benar juga niatnya harus benar. Kenapa? Dulu ada orang hijrah, niatnya buat nikahin perempuan yang ikut hijrah, maka dia nggak mendapatkan kecuali perempuan yang dinikahi. Amal yang benar, niatnya juga harus benar. Aqimus sholat, sempurnakan kamu dalam mendirikan sholat. Maknanya begitu. Aqimu itu mendirikan dengan sempurna. Sempurnanya gimana? Berjamaah. Insya Allah bapak-bapak itu sudah berjamaah. Kenapa? La sholata li jaril masjid ila fil masjid. Kalau ikut yang pendapat keras, nggak ada sholat, nggak sah sholatnya orang yang menjadi tetangga masjid kecuali di masjid. Ya kalau begitu banyak orang yang nggak sah sholatnya. Lalu ulama sebagian bikin yang lebih ringan, la itmam, maksudnya la sholat itu nggak sempurna sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Tetangga itu berapa? 40 rumah di satu komplek nih, Melia Group ya ini ya. Ini kalau ini 40 rumah kena semua ya, dapat semua kan? Dihitung 40 rumah gitu ke sana itu tetangga semua, wajib ke masjid tuh kalau versi pertama. Kalau versi kedua itu sunnah muakkad. Nah, sebagian ulama menganggap itu bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Kalau nggak ada yang berjamaah, dosa semua. Ini ada masjid nih,
nggak ada jamaah sama sekali ini, dosa semua. Minimal ada jamaah itu 2 minimal harus ada. Nah, kalau yang ikut fardu kifayah tadi, ini yang 2 orang ini menggugurkan dosa yang lain. Tapi kalau yang fardu ain wajib semua. Nah, kita ambil yang fardu kifayah lah gitu. Jadi minimal udah ada 2 orang, 3 orang, itu yang lain sudah gugur, nggak wajib. Cuman yang paling banyak yang datang ini. Kenapa? Dia sudah bersuci dari rumah, langkah kakinya dihitung, peningkat derajat, penggugur dosa. Yang berikutnya, dia telah mendirikan sholat dengan sempurna, bil jamaah, di tempat yang terbaik, pada waktu yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Di mana di adzan dikumandangkan, di sini adzan dikumandangkan. Yang paling dekat ya di sini kita. Yang lebih banyak, semakin banyak semakin utama. Tidaklah 2 orang sholat kecuali lebih baik daripada yang 1. Tidaklah 4 orang kecuali lebih baik daripada 2. Tidaklah 8 orang kecuali lebih baik daripada 4 dan seterusnya. Yang lebih banyak itu yang lebih baik. Makanya Mekah itu paling utama, 100.000 sekali sholat, Masya Allah. Paling banyak lipat gandanya. Orangnya juga paling banyak, magnetnya paling kuat. Dirikan sholat dengan sempurna maknanya. Aqimus shalah ma'asyuruti wa rukui wa khusyu'ihi. Rukunnya, syaratnya, adabnya, khusyuknya. Ya kalau bisa mah seharusnya mah khusyuk dari awal hingga akhir. Tapi khusyuk dari takbiratul ihram sampai salam itu susah. Kelas-kelas ini susah. Susah atau gampang, Pak? Dari awal hingga akhir. Kalau khusus 1 rakaat itu mungkin nanti kalau udah rakaat berikutnya dengar suara motor atau nggak dengar suara apapun, tapi pikiran ini kadang-kadang melayang-layang. Maka Nabi itu ngasih trik. Sebelum sholat suruh ta'awud dulu, lalu sholatlah seakan-akan kamu sholat yang terakhir. Habis itu disolatin. Jadi ini sholat yang terakhir, kita akan sungguh-sungguh karena ini sholat yang terakhir. Apa yang kita lakukan? Kalau kita bilang, kita tahu malam ini malam terakhir, mungkin tadi malam kita nggak mau tidur, kita buat ibadah, buat baca Quran. Kenapa? Ini malam terakhir. Ngaji ini ngaji terakhir. Sholat subuh tadi sholat yang terakhir. Nabi kasih tahu itu, triknya itu seakan kamu sholat yang terakhir. Kamu lagi bermunajat menghadap Rabbmu. Anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kamu nggak bisa melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Siapa yang ninggalin salat subuh ketika Nabi Mi'raj ditunjukkan kepala dibentur-benturkan, itu baru salat subuhnya. Bagaimana yang meninggalkan salat yang lain? Oh, lebih parah lagi. Jadi itu ninggalin salat gara-gara nggak melaksanakan, mendirikan salat. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Kalau salat menggambarkan hablum minallah, zakat hablum minannas. Kurang lebih 80 kali diulang. Dalam keterangan itu 82 kali. Aqimus salat wa atuz zakat. Aqimus salat wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Ini menunjukkan ya bahwa tidak sempurna keislaman seorang kalau cuman baik hablum minallah tapi enggak baik hablum minannas. Jadi salat itu rukun Islam yang ritual. Zakat itu rukun Islam yang sosial. Salat individual. Walaupun sebenarnya dalam salat berjamaah ada unsur sosialnya juga. Berkumpul di situ. Imam makmum dihitung itu, ada nilainya. Sebaik-baik imam yang dicintai makmum, seburuk-buruknya imam yang dibenci makmum. Maka imam itu punya pertimbangan juga ngelihat makmum. Nanti kalau dibenci sama makmum, dia terburuk di sisi Allah juga. Oh, di sini nih misalnya kadarnya ya paling panjang ini ya 1/2 halaman lah misalnya. Dia jangan bikin nekat 1 halaman, 4 halaman apalagi. Sholat duhur dibacanya Al-Baqarah, makmumnya bisa pergi. Zaman Nabi ada itu. Mu'ad, dia menjadi imam bagi kaumnya. Ada kaum yang meninggalkan dia, wah munafik, nggak rela dia dibilangin munafik.
lapor sama Nabi. Afattanun anta, kamu mau bikin fitnah nih. Nabi nggak marah sama yang tadi pergi duluan. Kenapa? Dia bilang, saya ini ada kerjaan, ada tugas. Sementara ini sholatnya panjang. Nggak pas sholat duhur panjang-panjang. Kalau subuh mah nggak begitu masalah. Tapi kalau sholat duhur panjang-panjang itu ada kerjaan. Nah, sekarang juga ada itu. Ini istirahat jam 12 lewat, jam 12. Jam 1 ini harus masuk lagi. Pekerja-pekerja ini kalau Jumatan jam 1 baru selesai, dia bingung, belum makan, belum ini. Padahal jam 1 harus masuk. Kalau terlambat bisa dipotong gaji nih. Nah, kamu kalau ketika khotibnya panjang jam 1 baru selesai, ngomel semua itu. Ustadz jangan panjang-panjang, maksimal 10 menit seperempat. Kenapa? Jam setengah 1 selesai, nanti ada waktu makan, ada waktu buat istirahat sebentar, masuk. Nah, jadi di situ penting itu, imam perhatikan makmum. Nggak sampai ke langit, jadi masih mentok, nggak sampai ke Allah. Orang yang dia itu ngimamin, tapi makmumnya benci, karihun lahu. Nggak sampai ke langit amalan itu kalau ada budak lari dari tuannya. Nggak sampai ke langit amalan itu kalau ada istri yang dimarahin sama suaminya, bikin marah suaminya. Tidur itu malam itu, dia sholat tahajud, dia baca Quran, tapi bikin marah suaminya, nggak minta ridhonya, itu nggak sampai ke langit. Mentok gitu, nggak diterima sholatnya, nggak diterima. Ada 3 golongan. Hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya hasan, derajatnya baik. Aqimus sholat wa atuz zakat, tunaikan zakat yang sudah mencapai nisabnya, wajib itu. Bukan hanya zakat badan, kalau zakat badan kan cuma 2,5 kilo. Zakat mal, orang lebih senang zakat mall daripada zakat mal. Mal ini zakat harta. Kalau lebih dari 2, kita ambil yang paling pendek ya, 80 gram emas. Ada 80 gram, 82, ada yang 86. Nah, kita ambil yang paling pendek, yang sudah senilai 80 gram emas itu wajib dikeluarkan 2,5% tiap tahun. 2,5%. Banyak dikit, Pak? 2,5% banyak dikit? Ya, kalau duitnya dikit-dikit. Dari sejutanya 25.000, 1 miliar 2,5 juta ya? Ya. Atau 25 juta? 25 juta, 1 miliar. Kalau punya 10 miliar? Lama-lama banyak juga ya gitu. Ya semakin banyak simpanannya, semakin banyak yang harus dikeluarkan gitu. Sesuai dengan konsekuensinya. Karena di waktu Nabi Mi'raj ngelihat itu, ada orang di jalan makan kayu api, kayu aja apinya dimakan panas, tersiksa tapi dimakan terus. Itulah orang-orang yang punya harta nggak mau mengeluarkan zakat. Tapi sudah mencapai nisab, sudah haul 1 tahun. Tuh, haul 1 tahun. Ada orang yang menghilah, sudah mencapai nisab. Jadi kalau sudah mau 1 tahun dikasih itu sama saudaranya untuk menghilah, ganti nama lah gitu. Nanti ada mau setahun ganti lagi. Nah itu menghilah itu. Orang-orang yang begitu Allah akan tunjukkan nanti kekuasaannya. Jangan menghilah. Menghilah itu ngakalin hukum. Karena harus 1 tahun. Sebelum setahun diganti nama. Jadi bukan nama dia gitu. Udah bukan atas milik dia lagi gitu. Itu namanya menghilah. Nggak boleh. Yang sudah setahun pokoknya, termasuk emas kan, emas yang dibeli yang dipakai itu kan nggak perlu, dia zakatnya cukup sekali pas beli aja. Tapi kalau yang disimpan di berangkas itu wajib tiap tahun. Mobil yang dipakai tiap hari itu nggak masuk hitungan, nggak masuk hitung simpanan. Tapi kalau mobil setiap perlunya cuma 1, yang satu buat simpanan atau mobil koleksi, itu masuk harta simpanan. Rumah yang ditempatin nggak masuk hitungan simpanan. Tapi kalau rumah yang di sana yang dibeli lagi itu yang bukan kita tempatin, aset itu masuk simpanan. Tapi kalau itu properti yang diperjualbelikan, maka dia masuk perdagangan. Nanti pas jual laku baru dizakatin. Harus jelas itu. Itu mau tempat yang properti, mau harta simpanan.
Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Warka'u marrakin, rukuklah bersama orang yang rukuk. Ini perintah untuk sholat berjamaah. Dalam Al-Quran langsung itu rukuk bareng orang-orang yang rukuk. Kalau disebutnya cuman rukuknya, ya karena nanti ada juga kalimat yang sujud juga ada. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berdiri mengingat Allah ketika duduk, ketika berbaring ada. Rukuk juga ada. Sujud juga, fasjudu juga ada. Tapi di sini khusus rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Di sini ada perintah untuk bersama, artinya berjamaah. Nah, jadi berjamaah itu yang paling utama. Satu, muadzin. Muadzin itu utama. Kenapa? Dia jaga waktu. Walaupun diperselisihkan, sebagian yang lain mengatakan imam yang paling utama. Kenapa? Dia berbekal ilmu. Apalagi jadi muadzin sekaligus jadi imam. Wah, itu yang luar biasa. Ada yang utama juga. Dia dapat pahala seperti pahala muadzin. Orang yang mendengar adzan ngikutin suara adzan. Ketika Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu sampai hayal shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayal falah juga sama, la haula wala quwata illa billah. Sampai la ilaha illallah, lalu dia berdoa, Allahumma hdina fi man hadait. Bukan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah, sampai akhir. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang adzan itu. Pahalanya berapa? Sebanyak orang yang sholat mendengar adzannya. Bahkan itu pohon-pohon, binatang-binatang mohonkan ampun untuk orang yang adzan ini. Nabi pun mohonkan ampun. Allahumma ufir lil muadzin. Ya Allah, ampuni orang yang adzan. Termasuk orang yang dengar adzan ngikutin suara adzan, didoain Nabi supaya diampuni dosanya. Lalu kemudian imam pun mendapatkan kebaikan. Sab pertama nih, innal malaikah yushollina ala safil awal. Malaikat itu salawat, doain rahmat, kesejahteraan untuk orang yang salat di sab pertama khusus. Apakah yang dua enggak doain juga, cuman beda. Sab awal itu lebih utama. Maka kalau kamu bisa seandainya harus mengundi, rebutan sab pertama. Ini enggak boleh. Al-isar fil ibadah la yajuz, enggak boleh mempersilahkan maju. Kamu yang maju, jangan persilahkan. Al-isar fil ibadah la yajuz, mempersilahkan orang lain untuk ibadah. Memang kamu enggak butuh pahala. Nabi aja itu ketika gantian, ketika perang tertentu ini jauh, datur riko, satu kuda buat dua orang, buat tiga orang, kan gantian ini. Ketika sahabat mempersilakan Nabi naik terus, biar kami yang jalan aja. Nabi itu bilang, aku juga butuh pahala juga. Tuh, Nabi aja masih butuh pahala. Dan kamu gak lebih kuat daripada aku, kata Nabi. Kamu gak lebih kuat daripada aku butuh pahala juga. Kamu gak lebih kuat daripada aku, biarlah aku yang jalan gantian. Ini menunjukkan keutamaan tadi. Ya, jalan menuju masjid itu sebenarnya kalau dekat lebih baik jalan daripada goes, daripada naik motor. Lebih baik jalan kalau memungkinkan. Yang goes baik juga sih, yang naik motor juga baik, nanti malah nggak mau ke masjid nanti itu. Tapi yang jalan lebih baik. Dulu ada sahabat yang pakai kendaraan juga, onta. Nah, kalau memungkinkan jalan lebih baik. Setiap langkahnya menjadi peningkat derajat. Kalau pakai motor, pakai sepeda, ya putaran rodanya semua ada hitungannya. Insya Allah itu menjadi kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Warka'u ma'arrakin. Demikian orang kita di pagi hari ini, surah Al-Baqarah ayat 42-43. Berikutnya buat ruang tanya jawab, ya insya Allah adalah 7 menit sampai 10 menit maksimal. Silakan yang mau nanya atau mau menambahkan, boleh, monggo silakan. Silakan. Ya. Orang yang merubah-rubah
Al-Quran merubah-rubah kitab Injil, kitab Taurat dulu, itu termasuk orang yang, ya kalau yang merubah Al-Quran pasti udah murtad. Merubah Injil itu udah keluar dari agama Islam yang hak juga, karena pengikut Nabi Isa aslinya adalah yang Islam. Nabi Musa juga Islam. Maka disebutnya yang pengikut yang sekarang ini ngikutin yang sudah berubah ini disebut sebagai bid'ah gitu, agama bid'ah. Kalau aslinya mah Muslim. Wa ana awwalul muslimin. Sama kaum muslimin kalau sampai berani merubah Al-Quran itu termasuk orang yang sudah murtad juga. Kalau seandainya dia berani merubah Al-Quran, tapi Al-Quran nggak akan mampu untuk dirubah karena sudah janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tapi kalau dia menjual ayat-ayat Allah, kan ada itu, wala tastaru bi ayati samanang qalila, dia termasuk orang yang fasik, mengganti hukum. Dia sebutkan hukum yang itu bukan hukum Quran, atau meninggalkan hukum Al-Quran padahal dia mampu menjalankan. Karena beda lagi nanti ada orang yang meninggalkan hukum Quran tapi nggak mampu menjalankan. Ketika diperintahkan orang-orang yang berzina, farjumu, rajamlah, dia nggak bisa merajam karena hukum kita nggak menggunakan hukum Quran. Misalnya pencuri-pencuri, faqta'u aydiyahum, potonglah tangan, kita nggak motong tangan, tapi lebih senang dengan penjara misalnya. Itu sebagai sebuah pemaknaan tafsir yang lain. Tetapi juga bisa juga sesungguhnya ketika seharusnya kamu bisa melaksanakan, kok nggak mau melaksanakan, itu lain lagi. Jadi sebagian orang berfatwanya keras, kita ini telah berdosa semua karena kita meninggalkan syariat Islam. Tunggu dulu, syariat yang mana? Sholat juga syariat, kita sholat kok. Zakat juga syariat, puasa juga syariat. Yang belum kita mampu melaksanakan adalah hukum-hukum syariat jinayah, sifatnya melukai orang. Kan kalau yang sebenarnya kan yang menculik mata gantian diculik mata, yang motong gantian dipotong, yang bunuh gantian dibunuh. Ya, kalau yang bunuh harus gantinya cuma penjara 2 tahun, ya enak banget kan gitu. Jadi di situ sesungguhnya nggak tepat juga kalau nggak mau berusaha melaksanakan. Tapi kalau kita nggak punya kekuasaan dalam hal itu, dikatakan dosa juga enggak. Itu termasuk yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita nggak mampu, beda lagi. Orang yang nggak mau dengan nggak mampu itu beda. Kalau nggak mau menjalankan padahal dia mampu, nah itu beda dengan orang yang memang berusaha tapi dia nggak mampu. Sekarang kan bukan penzina, bukan dirajam, tapi dinikahkan. Akibatnya mohon maaf, ini termasuk 60% itu kan berarti kan banyak itu. Orang yang sudah berzina sebelum nikah, zina sebelum nikah. Anak-anak SMA, anak-anak di kos-kosan, banyak itu. Beberapa kota besar itu banyak. Sudah mohon maaf yang sudah nggak perawan lagi lah gadis-gadis itu. Banyak terjadi. Dan itu sesungguhnya bagian daripada dekantasi moral yang harus dihentikan. Kenapa? Ya karena resikonya sekarang itu kalau mohon maaf sudah hamil sebelum nikah dinikahkan. Maka itu juga kontroversi itu. Satu sisi kalau dinikahkan jadi orang entengin, tapi kalau nggak dinikahkan ya kasihan juga kan gitu. Nanti malah dia lahir tanpa ayah. Kan memang sesungguhnya ada 2 masalah besar di situ. Maka dari awal itu kalau Al-Quran itu sesungguhnya lebih pada mencegah. Ya kalau harus dirajam di depan umum itu kan orang malunya kayak apa itu. Dan juga jangan dianggap enteng. Kan ada syaratnya, harus disaksikan 4 orang pezina itu, dirajam itu. 4 orang yang melihat seperti pedang masuk dalam sarungnya. Kan susah juga itu ngumpulin 4 orang itu. Kalau cuma ngelihat itu ada pintu terbuka, ada kaki di atas kaki, belum tentu. Mungkin cuma melok doang. Maka zaman Umar kok ada begitu. Itu yang dihukum justru yang ngelaporin. Kenapa? Itu namanya menuduh berzina. Cuman kaki di atas kaki, nggak ngelihat langsung. Kalau cuma saksinya 2,
Juga nggak bisa juga. Harus 4 orang. Kenapa? Ini soal harga diri ini. Kalau kamu cuma ngelihat sendiri, diem aja, jangan ngomong. Dosa juga loh. Video nggak boleh. Sekarang banyak editor yang canggih sekarang. Bisa ganti wajah, bisa ganti kepala, bisa itu. Sangat mudah. Video, walaupun video, gambar, apalagi gambar, nah, nggak bisa. Nah, di situ, jadi hukum di sini sesungguhnya syariah di sini sesungguhnya luas maknanya. Jangan juga dipahami sempit atau kemudian mengeneralisir siapapun kita telah berdosa. Kenapa? Karena tidak menjalankan hukum syariat Islam. Syariat itu banyak, kita sudah jalankan tapi belum sempurna. Yang benar itu. Kalau orang-orang Khawarij itu kan nganggap dosa kecil dosa besar. Dianggap keluar dari Islam gara-gara nggak menjalankan satu hukum. Mohon maaf, menghukum orang yang nggak membiarkan jenggot misalnya, itu juga bagian dari yang nggak benar juga. Itu kan para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Menganggap dosa besar ketika nggak pakai jilbab itu dosa kecil. Dosa besarnya itu ketika nggak sholat. Ini termasuk dosa, iya dosa, tapi jangan dikeluarkan dari keislaman gitu. Kita kadang-kadang juga lebay juga, itu dosa ya benar. Setiap helai rambut ada dosanya, benar, tapi itu belum dosa besar. Dosa besarnya apa? Zina. Jadi zina dosa besarnya sebisa mungkin sih kalau bisa menutup aurat, sebisa mungkin. Tapi juga jangan menghukumi mereka itu keluar dari Islam gara-gara tidak pakai jilbab, nggak pas juga. Jadi itu dosa yang memang harus ditaubati, tapi di sana bukan sebagai sebuah yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Mungkin demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya. Marilah kita akhiri dengan munajat kepada Allah. Semoga Allah rahmati kita semua, Allah sayang kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Kau gelincirkan hati kami setelah Kau karuniakan hidayah kepada kami. Curahkan rahmat-Mu pada kami. Sesungguhnya Engkau zat yang Maha Pemberi. Karuniakan pada kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu yang saleh dan salehah. Ya Allah, ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.